Anda kembali menyaksikan program One on One. Kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Pak Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Siap. Pak Menteri, jadi belakangan beredar kabar informasi ada larangan toko retail modern beroperasi di sekitar wilayah Koperasi Desa Merah Putih. Benarkah larangan tersebut, Pak Menteri? Ya, saya kira inilah bahayanya media sosial yang mungkin sebagiannya tidak bertanggung jawab dalam bermedsos ya. Dan saya kira ini perlu kita ambil pelajaran. Kita boleh menyebarkan berita, tapi jangan berita hoax. Ya, jadikan media sosial itu untuk kita melakukan kebaikan. Jangan menyebarkan fitnah. Atau apalagi membuat propaganda dan provokasi. Yang akibatnya itu mengganggu stabilitas atau mengganggu hajat hidup orang banyak. Nah, yang ditanya Mbak Pena tadi, memang dalam 2 minggu terakhir, ini saya yang korbannya, ya kan? Jadi di media sosial, TikTok dan lain-lain itu, seolah-olah saya bicara akan menutup warung. Nah, itu AI, ya kan? Dan saya nggak pernah menyampaikan itu satu kesempatan apapun. Nah, maka untuk tertibnya bermedsos, karena saya lihat yang netizen yang baca atau merespon dari AI itu banyak yang percaya. Ya kita juga mungkin nggak nyalakan mereka, mungkin mereka juga belum terlalu memahami atau karena terlalu cepat merespon itu tanpa melihat apakah ini benar atau enggak. Nah, maka untuk menghentikan ini kami akhir Juli kemarin, dan kemarin juga baru 1 hari yang lalu tim Kemendes datang ke Mabes Polri, Mbak Pena, untuk mengadukan yang membuat fitnah ini. Jadi Menteri Desa, Menko Pangan nggak pernah bilang mau nutup warung, tuh nggak pernah. Dan itu nggak mungkin terjadi. Saya kan orang desa, nggak mungkin itu. Dan itu arahan Bapak Presiden, termasuk badan usaha milik desa atau toko kelontong. Saya langsung tanya Bapak Presiden waktu bulan puasa tahun lalu, ketika Kopdes dibentuk, saya bilang, Pak, gimana Pak Presiden? Ada badan usaha milik desa di desa itu, atau ada kegiatan ekonomi lain, sama-sama jalan. Tidak boleh saling meniadakan. Jadi ini fitnah besar. Jadi saya minta hentikan itu, dan saya minta tangkap tuh orang. Karena menurut saya ini tidak sehat yang begini, ya. Jadi janganlah mengganggu program yang mulia ini, diganggu dengan hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Apalagi itu meresahkan masyarakat. Ya, istilah saya itu kalau nggak bisa membangun, ya jangan merusak, itu lebih baiklah. Ya kan? Atau kalau tidak bisa membantu pemerintah, jangan merecoki, cukuplah. Ya. Jadi kita sebagai anak bangsa, sejatinya kita sama-sama punya tanggung jawab membangun negeri ini. Minimal hati kita ini bersih. Tidak boleh menyebarkan fitnah dan hoax itu. Nah, salah satunya karena itu saya pastikan 100% hoax dan berita fitnah, saya sudah lapor ke Mabes Polri untuk menangkap orang itu biar ada efek jerah. Jadi jangan main-main bermedia sosial, karena itu ada undang-undang juga, undang-undang ITE. Ya kan? Jadi boleh kita punya kebebasan, Mbak Pena. Tapi kebebasan kita itu dibatasi dengan aturan yang ada. Jadi jangan tidak bisa kita semena-mena, tidak bisa kita melakukan apa saja tanpa tanggung jawab atau tidak sesuai dengan fakta. Itu akan ada akibat hukum. Nah, maka saya minta betul dengan Pak polisi, sekali lagi tangkap orang itu proses hukum, dipublish. Nah, mudah-mudahan yang lain tidak ikut-ikutan. Karena harus kita hentikan yang begini, tidak sehat begini. Ya. Kita nggak ngomong, dibuat seperti ngomong. Dan yang kita nggak enak itu ada masyarakat yang terprovokasi, ya. Akhirnya menyerang pemerintah, kemudian mencaci maki pemerintah. Sementara pemerintah kan nggak melakukan itu, gitu. Justru pemerintah dengan adanya Kopdes ini, Mbak Pina, ingin berkolaborasi. Ya, ingin berkolaborasi. Tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang ditiadakan, gitu loh. Maka kita menganut itu, kata Bapak Presiden itu, kita ini bukan Superman tapi super team. Bagaimana Kopdes nanti bersama dengan UMKM? Bagaimana nanti Kopdes bersama dengan warung-warung kecil? Bagaimana Kopdes bekerjasama dengan badan usaha milik desa? Jadi ini nggak ada dalam sedikit pembenak kita untuk mematikan kelompok usaha yang lain. Justru kita kadaran Kopdes ini ingin di desa itu ekonominya bergerak secara masif dan tidak ada yang ditinggalkan. Jadi saya pastikan berita bahwa Menteri Desa, Menko Pangan Pak Julius ingin menutup warung itu fitnah besar.
Dan sekarang kita minta itu diproses secara hukum. Oke. Tapi kan sebetulnya aturan toko retail itu ada ya Pak Menteri? Ya? Ada. Kalau retail modern ada. Yang ngatur itu Menteri Perdagangan. Misalkan lokasinya di mana, jaraknya berapa, boleh dibangun di mana, tanggung jawab sosialnya bagaimana, ya itu retail modern diatur. Nah kemarin juga misalkan ada yang ditutup di Lombok Timur, kemudian ada di Bulukumba, retail modern yang tutup ya, nyalakan saya lagi itu. Sementara Bupati menutup itu karena retail modern itu salah aturan. Nah publik kembali lagi dibelokkan. Karena retail modern itu katanya saya dengar nggak bayar pajak lah, tempatnya salah, ya kan? Ya itu memang harus ditertibkan. Jadi kita bernegara ini ada aturan mainnya. Retail modern nggak bisa juga semena-mena. Nah maka waktu itu juga di Komisi 5, Mbak Pena, saya usul waktu itu. Bukan mau menutup retail modern yang sudah ada, menutup Indomaret, Alfamart yang sudah ada. Enggak, saya nggak pernah bilang begitu. Yang saya bilang stop tuh izin-izin baru yang ke desa. Ya kan? Ya kan mereka sudah banyak. Silakan yang sudah ada itu silakan berjalan. Saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata menutup tuh nggak pernah. Stop izin yang baru itu pun usul. Karena itu wewenang itu bukan di saya. Tapi saya kan menyerap aspirasi ketika saya keliling ke desa. Saya ketemu dengan kepala desa, ketemu dengan pedagang-pedagang kecil. Karena ini beda mazhab, Mbak Pena. Kalau Kopdes, ya kan, sisa hasil usaha dikembalikan ke masyarakat yang jadi anggota Kopdes. 20%-nya menjadi pendapatan asli desa. Artinya ada dong efek positifnya secara langsung tidak langsung kepada desa. Sementara retail modern kan nggak ada, dibawa langsung oleh pemodal kan. Ya. Nah itu maksud saya, yang sudah ada silakan jalan. Tapi saya tidak pernah bilang menutup. Tapi untuk izin baru yang ke desa-desa, karena sekarang ada di desa itu retail modern itu ada yang 4 retail modern, ada yang 2, ya kan. Akhirnya warung-warung juga banyak mati. Jadi kalau mau menyalakan ya bukan nyalakan Kopdes sekarang. Karena saya dapat laporan dari Pak Ali Mahsun, Ketua Umum Apkali Pedagang kaki 5 itu, satu retail modern didirikan itu membunuh 40 pedagang kecil. Oke. Nah kita Kopdes, kita tidak akan ke sana. Justru kita ingin berkolaborasi bagaimana UMKM, pedagang-pedagang kecil itu bangkit bersama-sama untuk memajukan desanya. Oke, untuk toko retail modern baru yang kemudian ingin membuka gerainya di desa-desa, ini tentu akan diatur gitu oleh pemerintah ke depannya. Ya sebenarnya sekarang udah diatur oleh Menteri Perdagangan. Ya kan, misalkan berapa banyak sih di satu kecamatan, dia harus berapa jarak dengan pasar, di mana dia harus berdiri sudah diatur. Tapi sebetulnya di kabupaten memang nggak boleh kan ya Pak? Atau sebetulnya boleh? Boleh. Tapi yang saya usulkan untuk di stop izin baru itu kan saya minta moratorium itu untuk izin baru yang masuk ke desa-desa, gitu loh. Jadi dan itu saya datangi Menteri Perdagangan, ternyata juga memang banyak yang melanggar. Saya juga ketemu dengan Bupati Bulukumba juga dengan lupa, di situ banyak juga melanggar. Lombok Timur juga termasuk yang lain-lain. Jadi saya kira bukan salah Kemendes, bukan salah Pak Mendes. Kalau mereka ditutup karena mereka juga memang melanggar aturan. Republik kan bukan semau kita, tapi ada aturan yang mesti kita taati. Gitu loh. Dan saya justru saya minta itu di moratorium, justru saya membela pedagang kecil, rakyat kecil. Gitu loh. Tadi dan beda sekali retail modern dengan Kopdes. Kalau Kopdes kan tentu keuntungan nanti kembali ke desa menjadi pendapatan asli desa sebagian. Oke, jadi di kabupaten nggak boleh begitu ya Pak Menteri? Apanya? Untuk kemudian membuka gerai toko retail modern. Sekarang banyak, bukannya di kabupaten Mbak Bina. Coba aja misalkan di desa Ranjeng itu, di Serang itu, 4 retail modern itu ada, desa. Boleh? Ya saya nggak tahu. Apakah mereka memenuhi aturan nggak itu? Oke. Ya maka menurut saya menteri terkait atau Pemda juga harus teliti juga. Itu. Ya. Jangan sampai lost control sehingga nanti mereka seperti tidak diawasi dan semaunya aja. Dan itu ada akibatnya. Gitu. Nah beda kalau Kopdes kan memang dia akan kembali ke masyarakat. Gitu. Oke, Pak Menteri, kita ingin tahu berapa persen produk lokal UMKM yang nantinya akan ditaruh gitu di Koperasi Desa Merah Putih? Ya kita gini Mbak Pena. Jadi fungsi utama dulu yang kita kedepankan ya. Jadi Kopdes ini akan menjadi infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang bersubsidi. Tadi kan pidato Bapak Presiden kan? Ya. Tidak boleh
barang bersubsidi diperjualbelikan. Karena itu uang negara. Contoh gas 3 melon itu APBN tuh. Yang harus dinikmati oleh rakyat yang memang betul-betul berhak mendapatkan subsidi. Tapi faktanya kan masyarakat belinya jauh lebih mahal. Nah itu yang mau diatur oleh pemerintah. Sehingga subsidi, uang negara itu benar-benar dinikmati oleh masyarakat. Kemudian tadi dia berfungsi untuk off-taker. Nah yang lain, tadi UMKM, sekaya Mbak Pina ya, boleh. Bisa nama Kopdes, boleh. Ya. Bahkan dengan adanya jaringan ini, UMKM yang desa ini juga bisa ke desa yang lain. Saling tukar produk, boleh. Bagus malah. Atau misalkan di Kementerian Desa, kita misalkan punya desa tematik. Ya, kalau misalkan desa ini punya Kopdes, dia nanti BUMDesnya atau kelompok taninya punya penghasilan bawang, tapi mungkin bawangnya berlebih di desa ini, dia bisa kirim ke Kopdes yang lain. Jadi bukan hanya UMKM, Pak. Jadi desa tematik ini menjadi program kita juga. Desa ayam petelur, kita buat juga desa ayam petelur. Ujung nanti apa? Kita kesempatan Kopdes dan juga untuk rantai pasok bahan baku MBG. Nah ini maunya Bapak Presiden. Jadi filosofinya sangat dalam, sangat mulia sekali. Dan ini sudah kelihatan sekarang. Contoh kemarin itu misalkan ketika libur MBG kan, ketika sekolah libur. Itu harga telur langsung anjlok tuh. Ya kan? Tapi ketika mulai lagi MBG, harga telur normal sekarang. Malah masyarakat petani telur, peternak ayam petelur malah tersenyum. Atau ayam pedaging enggak begitu. Itulah efek efeknya itu luar biasa. Jadi kita ingin atur, Mbak Pena, Kopdes ini di samping infrastruktur pemerintah tadi, tapi dia juga punya fungsi off-taker tadi. Nah, off-taker ini kan tentu sesuai dengan potensi masing-masing. Kalau di sini padi ya padi, kalau dia jagung ya jagung. Kalau di sini misalkan bawang merah. Kalau misalkan di sini desa yang betul, nanti mau dibuat sistemnya. Sehingga tidak ada penumpukan produk yang dari desa itu tidak bisa terserap. Atau ada juga misalkan desa yang lain tidak mendapatkan pelayanan untuk produk yang mereka butuhkan. Atau ada kekurangan misalkan MBG dengan bahan bakunya, tidak. Maka kita akan ada nanti kebijakan closed loop ekonomi. Jadi misalkan kayak MBG itu mengambil bahan bakunya dari sekitar desa itu. Inilah maksud Bapak Presiden itu membangun desa itu. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi. Jadi bukan hanya pengusaha-pengusaha besar yang bermain, tapi kelompok-kelompok petani di desa atau anak muda di desa dengan potensi desa yang ada itu bisa bangkit. Dan rantai sirkular ekonomi terbentuk sekarang. Ada Kopdes, ada BUMDes, ada MBG. Jadi saya kira luar biasa ini kalau benar-benar kita kawal. Tapi sekali lagi, kata Bapak Presiden tadi, di pidato tadi, ya memang belum berhasil semua, belum. Ya kan? Belum. Termasuk program-program yang lain. Pak Presiden tidak hanya membangun Kopdes. Kan banyak juga, kenapa membangun Kopdes? Gimana pendidikan kita? Loh yang direhab sekolah 70.000 belum ada semenjak Republik ini ada setahun direhab 70.000 sekolah. Artinya Pak Presiden tidak hanya melihat satu sisi aja yang dibutuhkan. Tidak hanya membangun MBG, tidak hanya membangun Kopdes, tapi jembatan coba kemarin tuh 3.400 diresmikan. Belum ada sebanyak itu. Air bersih 3.000 titik. Terus saja itu. Nah, maksud saya beginilah. Jangan karena mungkin kita gak punya data atau kita asal beda, kemudian ada mungkin ya ada kebencian di situ, itu tidak boleh menurut saya. Okay. Harus kita benar-benar ini negeri kita, bangsa kita. Ya saya kira usaha pemerintah ini menurut saya sudah luar biasa. Ya, semua ini di itu. Nanti akan misalkan tadi rehab 4.000 puskesmas. Jadi jangan sampai, maksud saya gini Mbak Pina, jangan sampai koperasi Desa Merah Putih dan koperasi Keluaran Merah Putih ini seolah-olah ini program pemerintah. Ya kan? Banyak yang lain dilaksanakan juga. KIP dilaksanakan terus. Ya kan? Infrastruktur dibangun juga. Kemudian kesehatan juga dibangun, sekolah rakyat dibangun. Jadi jangan, kan kalau saya lihat banyak publik itu melihat Kopdes ini sepertinya hanya satu program Kopdes saja pemerintah atau hanya MBG saja. Tidak melihat secara komprehensif gitu loh. Ya. Tapi bahwa Kopdes ini adalah masif, iya, karena memang
tadi sebagai infrastruktur pemerintah di setiap desa. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai yang viral di media sosial Pak Menteri, di mana banyak yang menyoroti bahwa lokasi pembangunan dari Koperasi Desa Merah Putih dinilai tidak lazim. Nanti kita akan dalami usai jeda, program One on One akan kembali untuk Anda sesaat lagi.